I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new. Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Kali ini kita akan membahas tentang analisis tokoh, alur, latar, dan sudut pandang pada cerpen, yaitu cerpen Dua Orang Sahabat karya A.A. Nafis. Jangan lupa disimak ya. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh yang terdapat pada cerpen ini ada 3, yaitu si Kekar, si Kurus, dan Nita. Si Kekar atau protagonis. Si Kekar ini berbadan besar dan kekar, juga berotot, tangguh, berani, kuat, sangar, dan galak. Kutipan dari cerpen yaitu, "Gila, dia berani, sekali aku pukul pasti kelenger," kata si Kekar dalam hatinya. Yang kedua, si Kurus atau antagonis. Si Kurus ini berbadan kurus, tertindas, memiliki pemikiran berani dan kuat, sangat pendiam dan cuek. Kutipan dari cerpennya yaitu, "Mengapa dia berani? Apa dia punya ilmu? Ilmu apa? Ah, ilmu. Kalau orang Indonesia punya ilmu, tidak akan bisa Belanda lama-lama menjajah negeri ini. Tapi dia ini punya ilmu apa?" kata si Kekar lagi pada dirinya. Yang ketiga ada Nita, yaitu tritagonis. Si Nita ini tokohnya adalah wanita biasa yang ada pada zamannya. Lugu, polos, baik, rendah hati, penyayang, dan setia. Yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian cerita yang berisi tahapan-tahapan peristiwa sehingga terjadi sesuatu yang dihadirkan oleh tokoh dalam suatu cerita, menurut Aminuddin 2002. Alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur campuran. Dapat dilihat dari awal si tokoh yang sedang berjanjian bertemu dengan tokoh lainnya dan sedikit menceritakan cerita yang di masa lalu. Latar pada cerpen ini ada 2, yaitu latar tempat dan latar waktu. Yang pertama, latar tempat. Yang pertama ada jembatan beton. Kutipan dari cerpennya, "Seperti sudah dijanjikan, 2 orang lelaki bertemu di jembatan beton dekat Simpang 3 di depan kantor pos." Yang kedua, di pegunungan. Kutipan cerpennya yaitu, "Dibendung oleh kabut yang biasa turun di kota pegunungan itu." Yang ketiga, rumah pinggir jalan. Kutipan dari cerpennya, "Rumah-rumah di kedua pinggir jalan itu sudah jarang letaknya. Listrik belum sampai ke sana, hanya cahaya lampu minyak mengintip dari celah dinding anyaman bambu. Rumah-rumah itu sunyi dan hitam, sesunyi dan sehitam alam hingga ke puncak bukit. Sedangkan bukit itu terpampang bagai mau memarahin alam kecil di bawahnya." Yang ketiga ada padang luas. Kutipan dari cerpennya, "Dan memang tak lama kemudian mereka sampai ke suatu padang luas yang membujur di sepanjang kaki bukit di kejauhan itu. Tiada pohon tumbuh di situ, selain belukar menyemak." Sedangkan latar waktu pada cerpen ini yang pertama pada sore hari. Kutipannya adalah, "Keduanya sama mendekatkan arloji ke mata, seolah hendak tahu apa mereka tiba tepat waktu. Ketika itu malam belum lama tiba." Yang kedua pada malam hari. Kutipan dari cerpennya yaitu, "Hujan yang turun sedari sore tinggal renyai, malam menjadi kian gelap dan lebih dingin hawanya." Yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang adalah perspektif atau kacamata penulis menyampaikan cerita, menurut Prabinana 2020. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam mengisahkan setiap alur cerita, dan sudut pandang yang digunakan juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan yang diinginkan oleh pengarang, menurut Putro 2020. Sudut pandang pada cerpen ini yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga di luar serba tahu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. "Seperti sudah dijanjikan, 2 orang lelaki bertemu di jembatan beton dekat Simpang 3 depan kantor pos. Yang satu kekar dan yang satu lainnya kurus." Pada kutipan tersebut, sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini yaitu sudut pandang orang ketiga di luar cerita serba tahu, yaitu kondisi seolah-olah pelaku mengetahui semua yang dilakukan oleh semua tokoh dalam cerita, tetapi ia tidak terlibat dalam cerita tersebut. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.